Hai guys, welcome back again di channel aku. Lebaran kali ini aku ada trip 5 hari 4 malam ke Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah guys. Jadi ikutin terus vlog aku kali ini ya. Nah, aku tuh berangkatnya dari Solo, naik travel City Trans. Itu tuh 3 jam ke Semarang karena kena macet pas lebaran. Jadi aku tuh kena macet di sekitaran tol Salatiga pas tol keluar gitu, karena kan dia tiba-tiba pada waktu itu ditutup jalan aksesnya ke arah Semarang. Tapi nggak apa-apa karena ya gimana lagi ya kan, udah terlanjur macet dan emang kita harus ngantri di pintu keluarnya. Sesampainya di Semarang, karena masih nunggu travel dari Semeru, kita makan dulu di Shigeru dan aku tuh beli sushi sama beberapa snack gorengan gitu. Terus aku juga cobain malatang, tapi ini nggak enak, aku nggak cocok sih, jadi I'm so sorry but I've decided not to purchase it anymore. Terus setelah itu kita pergi ke Semeru buat nungguin jam kita berangkat. Nah, untungnya yang ke Jepara itu nggak macet, jadi kita tuh berangkat sekitar jam setengah 4-an lebih, sampai di sana tuh sekitar jam 7-an I guess. Terus habis itu dari tempat travel langsung ke hotel. Nah, kita tuh nginep di Lin by Urban Atmosfera di Jepara. Ini tuh pilihan kita karena dekat sama pelabuhan dan harganya tuh murah banget, sekitar 300 ribuan plus PPN itu. Dan bersih banget tempatnya karena dia mungkin masih baru ya, belum yang terlalu lama. Dan aku tuh juga suka sama konsep bangunannya, dia itu kayak industrial modern gitu. Nah, dan ini kamarnya. Dan btw aku juga suka kamar mandinya tuh bersih, terus ada water heaternya juga, jadi paket lengkap. Dan karena kita lapar, kita makan di Lamongan Pak Eko. Ini enak banget sih. Kalian wajib coba kalau misalkan kalian datang ke Jepara. Terus lanjut nongkrong di Hailin, dia itu cafe di depan hotel persis. Ini minumannya sih kurang enak karena menurut aku terlalu manis, tapi croissantnya enak banget. Morning, dan ini aku udah ready to go ke pelabuhan karena kita diantar sama orangnya hotel dan kita tuh dikasih fasilitas free ke pelabuhan. Habis antri dan karena masih lama, kita makan dulu di sate ayam Madura. Ini 15.000 tapi worth it banget. Dia tuh enak. Terus juga kenyang sih. Habis dari sini kita ngantri masuk ke kapalnya dan ini ternyata masih lama. Terus kita tuh ngantrinya banyak wall. But seru banget sih. Dan ini pas kita masuk ke kapalnya, lihat di luarnya aja udah bagus banget. Kita bisa lihat pergunungan gitu. Kita duduk di VIP, tapi menurut aku nggak terlalu beda jauh sama yang biasa karena kayak nggak ada fasilitas khusus. Masuknya ya tetap ngantri. Terus juga kita cuma duduknya aja yang lebih lebar aja. Dan ini tuh sempet delay, kita tuh stuck di kapal cukup lama, kayak hampir setengah jaman gitu kalau nggak salah. Terus sampainya jadi lebih telat. Nyampe di Karimunnya tuh jam 12 siang, kurang dikit gitu. Dan anyway, kita tuh nggak prepare buat sewa motor, jadi on the spot, bener-bener kayak ya udah pasrah aja gitu kan. Tapi untungnya di situ ada yang namanya Pak Abbas, dia tuh sewain motor murah banget, cuma 60.000. Karena kita mau masuki kawasan Karimun Jawa, jangan lupa buat bayar di loket 30.000 per orang. Terus kita langsung menuju ke Summer Inn Hotel, kita check in dulu sebelum kita makan siang. BTW ini orang lain ya guys, bukan siapa-siapaku. Kita tuh nginep di tempat ini karena sebenarnya mau makan seafood di alun-alun, karena dia kan deket banget sama alun-alun. Cuman pas lebaran ternyata pada tutup. Terus habis check in, di depannya itu kan ada Kalinda Cafe, jadi kita makan siang di situ, snacking dulu sebelum kita ke Pantai Bobi. Rasanya tuh enak dan kita cobain juga sandwich yang ada pas breakfast doang. Cuman waktu itu kita nanya ternyata dia mau jualin. Jadi ya, this is the sandwich. And then dari situ kita putar-putar dulu sebentar di sekitaran hotel, dan ini penampakannya. Dan kita balik hotel, terus setelah istirahat sebentar kita berangkat lagi ke Pantai Bobi. Kita tuh karena sewa motor, jadi ya udah ya kemana-mana bakalan naik motor. And you know what? The view was so amazing guys. It made everything feel so worth it. Dan di perjalanannya tuh kan karena bagus banget ya, aku sampai minta berhenti sejenak buat ngeliatin doang. Lihat ini, the view guys. Bener-bener kayak wow gitu loh. Look at my face, the happiest moment in my life kayaknya ya. Dan akhirnya kita sampai di Pantai Bobi. ATM-nya tuh 10.000 per orang. Ini tuh bagus banget, pokoknya worth it lah. 10.000 sepuasnya kamu di situ, sampai sore pun boleh. And as you guys know, ini tuh ada ayunan yang terkenal. Untungnya pas aku di sini tuh nggak ngantri ya. Ya ngantri sih, cuman kayak 1 or 2 people.
Terus yaudah abis itu kita menikmati pantainya dengan baik sampai sore. Ini bukan sunset spot ya, jadi jangan berharap kalian lihat sunset di bagian sebelah sini. Terus kita balik karena jalanan di sekitaran situ minim lampu, jadi kayak yaudah. Dan kebetulan juga di kotanya tuh mati lampu, jadi yaudah kita cari makan. Karena banyak yang tutup, akhirnya kita makan bakmi Jawa di sedekat hotel. Habis itu karena di depannya ada Kawela, kita nongkrong di Kawela. Tempatnya cukup estetik, tapi makanannya menurut aku nggak worth it sih. Minumannya doang yang oke lah. Karena masih belum ngantuk, aku lanjut makan di Eat and Meet. Kita makan pizzanya. Yang ini cukup worth it sih, lebih worth it menurut aku. Pizzanya enak dan oke. Paginya kita mampir di dermaga dan ini lihat dari atas itu ada landak-landak laut. Lucu banget mereka itu. Karena pagi-pagi udah mendung dan anginnya itu super kencang, kita balik lagi ke depan hotel di Kalinde Cafe untuk sarapan. Ini aku pesan croissantnya lagi. Setelah dari sini kita check out dan pindah hotel di Narayana. Ini tuh lebih bagus gitu hotelnya. Kita emang pilih di hari kedua karena kayak lebih pengen menikmati dari pagi. Tempatnya tuh bener-bener bagus banget dan aku tuh rasanya kayak pengen balik ke sana lagi gitu loh. Dia tuh estetik gitu ya, kayak bangunannya bagus, tamannya juga rapi, kolam renangnya juga aku suka dan orang-orangnya itu super ramah di sana. Tempat ini karena masih baru, jadi semuanya masih serba bersih, kayak kamarnya bersih, kamar mandinya juga bersih, kamarnya juga besar, harga 800 ribuan ini worth it banget seriusan. Dan fasilitas handuknya aja 4, 2 untuk mandi dan 2 untuk berenang, jadi nggak perlu minta-minta lagi. Dan ini view dari kamarnya aja bagus banget, aku suka banget, sumpah super suka. Nongkrong dulu sebentar di kolam hotel karena ini bagus banget dan aku nggak mau melewatkan hal ini. Sebelum kita makan siang di sekitaran hotel, kita harus cari lagi karena memang pada waktu itu katanya warung-warung tuh diwajibkan untuk tutup, tapi untungnya ada salah satu warung makan yang masih mau menerima kita buat makan di sana walaupun memang lama. Setelah makan kita balik lagi ke hotel buat nyobain masuk ke Benz by Narayana, tapi ini tutup ya. Dan kita tuh kayak ngeliatin sekitaran doang. Tempatnya tuh bagus banget. Dan ini jalan baliknya ke hotel aja kayak bagus banget boy. Terus habis itu kita lanjut ke pantai Tanjung Gelam dan kita jalan sampai ujung gitu karena di sana tuh ada banyak warung-warung lucu. Kita bisa menikmati pantai ini dengan baik dan karena ini tuh sunset spot, jadi kayak kita tuh stay di situ sampai sunset sambil menikmati air kelapa yang dijual sama ibunya warung. Terus kita juga makan lagi, beli mie gitu. BTW di sini tuh sekarang udah ada kayak banana boat atau speedboat yang bisa kalian sewa. Cuman karena menurut aku terlalu pricey dan menurut aku karena kita juga udah kesorean jadi kita nggak. Di situ balik aja ke hotel dan ini sarapan kita di pagi harinya. Dan sebelum check out kita mampir di Bukit Love yang ada di dekat hotel juga. Tempatnya sih biasa aja, cuman di atas itu memang ada cafe yang emang bagus sih buat nongkrong di sana sebentar. Dan BTW ini tuh spot yang biasanya orang-orang suka foto, Karimun Jawa. Anyway, mau cerita sedikit karena kita itu tripnya nggak ikut open trip, jadi kayak pergi kemana-mana itu bener-bener santai banget, nggak in a rush sama sekali. Jadi kita tuh kayak mau kesini bebas, mau kesana bebas, mau kemana-mana bebas dan lebih murah juga. Terus kalau misalkan kalian mau ikut open trip juga bisa ikut yang terpisah dari paketannya, itu sekitar 185.000 kalau nggak salah ya. Atau bisa ikut yang Pak Abbas itu dia tawarin 155.000 per orang. Dari sini kita balik hotel, check out dan ke kota lagi, check in di dekat pelabuhan. Namanya itu adalah Al Cabron. Tempat ini juga bagus. Sebenarnya hotel ini tuh murah, nggak nyampe 500.000 karena ini lebaran. Jadi dia itu harganya ya sekitar 500 ribuan kalau nggak salah. Aku rada-rada lupa juga. Dan aku sukanya ini tuh emang kayak rumahan biasa gitu, kecil tapi everything clean. Kasurnya bersih dan kamar mandinya juga bersih. Itu yang paling penting sih buat aku. Dan ini udah next hari ya, jadi bensinnya tuh udah buka, jadi kita tuh kesana lagi sekitar jam 3-an karena dia bukanya tuh jam 3-an sore. HTM-nya juga murah, 10.000 per orang, tapi kalian udah disediain le mineral gratis gitu. BTW ini sunset spot, jadi kalian bisa stay di sini sampai sunset. Ini tuh bagus banget tempatnya, bener-bener kayak kalian tuh harus dapat spot yang bagus. Aku ada di lantai 2-nya. Di sini tuh enak banget, jadi kayak santai dan bisa ngelihat pemandangan dengan sangat clear. Untungnya awannya juga lagi bagus dan cuacanya juga lagi cerah, nggak ada hujan sama sekali, nggak ada mendung sama sekali.
so good. Di tempat ini sampai sunset dan kita balik lagi ke alun-alun karena ternyata sudah buka makanannya di sana. Kayak wow, ini last night dan mereka tuh udah buka, kayak beruntung banget kita di sana. Terus kita makan seafoodnya tuh enak-enak, habisnya cuman 145.000 dan kita makan yang di pojokan, aku lupa namanya tapi yang mejanya tuh kuning. Terus lanjut balik hotel istirahat bentar dan kita menikmati malam di Kawela Cafe yang ada di depan hotel. Ini beda ya sama yang di awal pertama tadi. Jadi Kawela itu ada 2 cafe gitu mereka. Satu di dekat hotel yang dekat pelabuhan, satunya yang di dekat alun-alun. Untuk tempatnya sih enak-enak semua buat nongkrong. Yang pas di sini aku tuh pesen mendoan, kopi sama teh dan kebetulan ini enak sih. Jadi ya udahlah ya. Paginya kita sarapan di Cape and Chris. Ini tuh enak nasi gorengnya dan English breakfastnya. Terus dapat 2 es teh juga. Siangnya kita harus meninggalkan tempat yang sangat indah ini. Wah, ya ampun, balik ke realita lagi. Ya begitulah perjalanan aku kali ini. See you on the next video guys. Bye.